izin Pak Takmir, saya bukan takut sama istri, saya nggak pernah takut sama istri. Aduh, ada yang ngerekam lagi. Cuman istri saya lebih berani dari saya. Kan gitu. Gitu. Ya, saya mewakili para bapak-bapak dimanapun berada, terima kasih. Oh, belum selesai. Memaafkan juga berat, sampai Allah mengabadikan di surat 3 ayat 134 di paling ujung, wal afina anin nas. Itu sampai Allah abadikan manusia itu bakal sulit banget maafin sesama. Itu Allah abadikan sampai Allah bakal kasih hadiah jannah di surat 3 ayat 133-nya kan gitu. Bagi orang-orang yang kriterianya terakhir tadi, yang bisa memaafkan. Karena memaafkan itu berat. Sabar itu berat, sabar iku abot mergo ganjarane suar. As-salatu khairun minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong bayem. Yang barusan jawab salam, kalau dengarkan uripe ayem. Oh lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam ngarepe omahe Pak Sutarji. Cakep. Yang barusan jawab salam, kalau dengarkan cepet munggah kaji. Gak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Iya. Sampun ketua, udah habis pantunnya. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-mahmud Allahu jalla jallaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu war rijalu wal biladu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, bapak, sahabat muda, para ketua sedanten, pripun kabare? Alhamdulillah, luar biasa saya. Mugi-mugi tansah diparingi umur berkah lan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Izin sedikit perkenalan lagi. Nama saya Hasbi, Pak. Hasbi itu nama akademik saya karena saya masih lanjut studi di UIN. Kalau nama saya di luar atau di aspal itu Bang Iboy ini, Pak. Bang Iboy. Iboy itu kepanjangannya Ibrahim of Yogyakarta. Wah. Saya suka dengan perjalanan beliau. Makanya tadi juga ini bukan suatu kebetulan kok qadarullah tadi rakaat pertama itu kan yang dibaca oleh Bapak Imam yang dirahmati Allah itu surat Ibrahim. Perjalanan beliau luar biasa, mendapatkan tugas pertama, pengen punya anak, lama banget ketika punya anak, dapat turun tugas pertama, dibawa jauh dari tempatnya di Palestina ke Mekah. Mekah yang belum megah kayak sekarang. Dulu masih lahan yang tandus gersang. Tapi luar biasa di ayat tadi dijelaskan. Tapi aku yakin ya Allah, ini kan dekat dengan rumahmu yang sangat suci, yang sangat mulia. Jadi aku percaya kepada engkau, gitu kurang lebih kisahnya. Nah tapi saya agak minder sebetulnya ketua yang dirahmati Allah. Jadi saya itu gabung di BSJ dari 2019. Cuman termasuk yang jarang ikut tadi yang disampaikan. Tapi kalau ketua ingat, kita pernah ketemu 2 tahun yang lalu. Coba ada yang ingat di mana? Betul di Pakem. Nanti tapi nggak dapat door prize ya Amit Sewu. Ini door prize ada 2. Nanti untuk pertanyaan yang lain. 2 tahun yang lalu kita ketemu di Pakem di Masjid Ghalib Rojaullah. Waktu itu kami juga yang berdiri di depan. Dulu kita membahas tentang 4 golongan manusia dilihat dari sisi kebahagiaan yang Al-Quran kisahkan. Nah, nanti kali ini kita akan membahas tentang tema mendewasakan rasa. Tapi nggak usah lama-lama. Pokoknya insya Allah 5:30 lebih dikit selesai, sepakat? Kan gitu. Saya juga sepakat. Jadi, saya lanjutin. Saya itu agak minder. Jadi teman-teman ketua sekalian udah pakai logo BSJ di belakang. Akhirnya kemarin saya chat Ustadz Indarto, saya chat Ketua Pur gitu kan. Akhirnya saya dapat nomor Ketua Ekopam, saya WA tuh. Saya minta mau beli gitu, bukan minta, enak aja. Dumeh sing ngisi njalo.
Saya pengen beli logonya gitu, biar besok kalau saya ikut BSJ lagi itu bukan Bikers Gile lagi gitu loh, tapi udah sama kita. Jadi kami dari Bikers Gile, Pak. Bikers Gile itu berdiri 2019. Gile di sini kepanjangannya Gole Ilmu Langsung Eksekusi. Tapi kalau dibilang program jauh lebih unggul BSJ. Bikers Gile itu berdiri 2019, programnya rutin setiap bulan ke panti asuhan. Kami baru ada di putaran 35 kalau nggak salah. Sedangkan BSJ udah 357, itu kan kalah jauh. Tapi saya banyak belajar dari BSJ ini, luar biasa. Pokoknya kita termasuk orang yang langka, teman-teman ketua sekalian. Karena di saat yang lain bapaks gitu kan, teman-teman pemuda-pemuda yang lain jam subuh itu masih tidur. Saya pantau di grup tadi jam 2-an udah ada yang ditugu. Wah, ditikung. Ini luar biasa. Harusnya dapat door prize nih. Tapi ya. Itu kan luar biasa. Mantap banget itu. Makanya makhluk langka kita ini harus dilindungi. Kita udah siap subuhan bareng kan gitu ya. Nggak tidur malah ya. Luar biasa. Habis ke pasar. Keren banget pokoknya. Itu ketua yang dirahmati Allah. Ini kita mulai masuk pada materi. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Tolong dicermati karena nanti tiba-tiba pertanyaan ternyata itu door prize gitu ya. Oke. Umroh. Waduh. Amin. Oh iya benar. Betul. Ini luar biasa. Kalau gitu untuk penyemangat deh, saya pengen keluarkan door prize yang pertama. Wah. Angkat tangan dulu ya, jangan keroyokan. Saya nggak suka dikeroyok. Coba sebutkan tadi waktu kita sholat subuh, Bapak Imam itu di rakaat 1 dan 2 baca surat apa aja? Angkat tangan dulu. Kan yang Masya Allah. Nah ini surat Ibrahim dan surat As-Saff. As-Saff ayat terakhir, Masya Allah. Jadi, ya? Masya Allah. Umroh di Godean. Ya. Di Godean itu ada Masjid Al-Madinah namanya di atas WS Godean itu ya, luar biasa. Dulu saya ngurus di situ kurang lebih 2 tahun, Masjid Al-Madinah. Makanya saya gabung di grup West Side juga kan gitu. Ini saru nih, masa Ustadz dapat door prize gitu. Masya Allah. Oke, masih ada 1 door prize. Kita akan mulai masuk. Judul kita mendewasakan rasa, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya pengen tanya ke ibu dulu, kan dari tadi nih para ketua yang dirahmati Allah. Sekarang ibu juga dapat giliran. Bu, saya mau tanya, ibu sayang nggak sama suami? Ini jujur banget. Yang bapak tegas jawab enggak, yang ibu jawab sayangnya lemes. Sayang. Tergantung. Ini luar biasa. Tergantung tanggal benar. Kalau tanggal muda sayang banget ya. Sekarang gantian nih kepada para ketua sekalian. Ketua yang dirahmati Allah lebih sayang dicintai istri yang udah nikah ya, atau mencintai istri? Mencintai istri. Wah, tenan ora ya. Istri sopo. Masya Allah. Ibu lagi bu. Ibu lebih senang mencintai suami apa dicintai suami bu? Ini mah nggak usah ditebak. Dicintai. Saya tuh pengennya ibu di posisi yang tepat gitu. Kami yang laki-laki ini agak keliru supaya dibenarkan. Kan rumusnya wanita selalu benar. Tapi maaf bu, itu nggak berlaku sekarang. Maaf ya bu, izin sebesar-besarnya, maaf sebesar-besarnya. Saya tegaskan, selama kita masih ada di rumus dicintai, disayangi, itu ternyata kita nggak akan pernah bahagia. Mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf ya bu, maaf. Karena kalau nanti kita cuman inginnya dicintai, nanti yang ada cuman itu aja, lebih ke menuntut daripada menuntun. Kan gitu. Padahal Islam itu datang menuntun kan gitu. Ternyata bu, ketua yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Beliau datang dengan misi tadi itu, lebih ke me-nya bukan di-nya. Beliau kan mencintainya luar biasa. Nanti kalau misalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
kok punya rasa ingin dicintai repot. Tapi ternyata luar biasa, beliau itu mencintai misinya. Maka karena beliau itu mencintai, sampai sekarang apa dampak positifnya? Beliau dicintai nggak akan pernah habis. Ini kisah yang sangat viral kan, waktu beliau mau dakwah itu dilempari apa namanya? Kalau batu masih mending ya, kotoran unta. Nah, poinnya gini, Bu, ketua yang dirahmati Allah. Hari pertama dilempari kotoran. Kemudian masih sabar, karena kan misinya mencintai, nggak boleh membenci, kan gitu ya. Kemudian hari kedua dilempari lagi, berikutnya dilempari lagi, yang berikutnya kok nggak ada yang lemparin, kan gitu. Dicari, Bu, ketua yang dirahmati Allah. Niki sing biasanya balangi kulo telek endi nggih, ya kan gitu. Dicari, Bu, amit sewu. Secara singkat didatengin kepada yang lempar tadi, ini dicari. Aku tuh biasanya ada yang lempar, kemudian suatu hari ini kok nggak ada yang lempar, aku tanya, ternyata engkau sedang sakit, gitu kan. Kemudian pemuda yang lemparin tadi bilang, sejauh ini yang paling jauh, bukan, sejauh ini orang yang perintahkan saya untuk melempari engkau kotoran itu nggak pernah nengok saya, sedangkan engkau yang aku zolimi, yang aku lempari kotoran malah datang. Secara singkat beliau masuk Islam. Itu di Islam tuh gitu, Ibu dan ketua yang dirahmati Allah. Indah banget, karena tadi misinya mencintai, menyayangi, mengasihi, mengumrohi. Luar biasa, amin, amin. Pak Amit Sewu, ini kode keras, Pak. Ini kode keras ini. Ya boleh, bismillah. Nih nanti udah disampaikan, biasanya nanti kalau pokoknya dari ketua takmir ACC jenengan mewakili dari kami duluan kan. Masya Allah ya gitu. Apalagi kan tadi ya Pak, salah satu syaratnya adalah rajin sholat subuh di masjid. Kurang syarat apa lagi coba Pak? Tenang Ustaz, saya bantuin. Ya gitu, nanti saya oleh-olehnya aja gitu, ketua yang dirahmati Allah. Nah kemudian satu kisah lagi biar cepat selesainya. Ada seorang ulama, Malik bin Dinar. Ada yang kenal? Enggak ya? Wah, kalau kenal repot, saya pulang sekarang. Itu Malik bin Dinar itu secara singkatnya dulunya beliau pemabuk parah ya. Terus akhirnya dari mimpinya nggak usah saya ceritain, panjang ternyata mimpinya. Dari mimpi itu beliau akhirnya luar biasa, taubat. Dan nggak cuma sekedar taubat, jadi ulama besar. Kemudian suatu hari diuji, bangun mau sholat malam, datang perampok, Bu, Pak. Tapi karena beliau ini sudah, saya anggap batuk ini bukan kode selesai. Ya masih ada waktu 10 menit lagi. Gak apa-apa, emang lagi musim. Tadi juga saya udah panik, ini saya juga lagi agak batuk. Kira-kira nanti ada minum gak ya? Sebelum dimulai diantar minum, Masya Allah. Enggak, nanti aja bareng-bareng. Malu saya. Ya gitu, sampai mana tadi? Malik bin Dinar. Itu karena beliau ini udah hatam dalam bab mendewasakan rasa ini. Gitu. Udah tepat belum ketua? Saya dari tadi mau foto kan, saya kesini nggak jadi, saya mau di sini dulu. Saya senang difoto. Lanjut. Setelah itu ketika perampok datang, bukan takut, bukan panik. Beliau menawarkan, wahai saudaraku, kalau kamu pengen harta yang lebih istimewa, yang lebih keren daripada apa yang kamu cari di sini, demi Allah, ambil wudhu sekarang. Tuh. Secara singkat, Ibu, ketua yang dirahmati Allah, perampok tadi wudhu. Ikut lagi. Ngikutin gitu loh, kok ya manut gitu. Setelah wudhu, udah tuh ikut sholat malam. Nggak lama setelah itu kan masuk nih waktu sholat subuh ya. Itu beliau bilang, wahai Syekh, boleh nggak ikut sholat subuh? Tuh, luar biasa, ikut sholat subuh. Niat pertama mau ngerampok. Terus singkat kisah, udah nih ikut sholat subuh, terus belajar tentang keislaman, pulanglah si perampok tadi ke kampungnya. Woi bro, gimana Ustaz? Nggak jadi ngerampok. Singkat kisah ketika balik ke kampungnya, ento opo wae, kok kayak suwi tenan ling ngerampok. Nah kan gitu, jawabannya estetik. Sungguh, tadi waktu aku mau ngerampok di sebuah rumah, Syekh itu lebih dulu merampok hatiku. Iya, luar biasa.
So sweet banget. Ya itu luar biasa. Jadi bukan cuman ke akhwat aja, sama kayak kita kan ini nggak ada akhwat ya. Ini pun sama, nggak harus ya ini kepada akhwat juga, tapi kepada lelaki pun beliau, wah dakwahnya luar biasa, keren. Yang tadinya mau ngerampok malah jadi belajar agama, dirampok kan gitu, keren banget. Itu ibu dan para ketua yang dirahmati Allah. Dah itu sih, terus kesimpulan, wah seneng kan, kesimpulannya agak panjang jadi di awal. Nanti juga kita bakal doanya agak panjang, jadi nggak usah panjang-panjang ini kultumnya. Udah 10 menit lagi aja. Lanjut, terus gimana caranya kalau kita tadi kan tentang mendewasakan rasa, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ternyata ketua yang dirahmati Allah, kita ini selama ini krisis beberapa hal. Yang pertama kita krisis syukur. Yang kedua, kita krisis minta maaf. Yang ketiga, ini 3 yang paling besar, kita krisis mengakui kesalahan. Jadi yang ada, pokoknya kalau ada suatu masalah, pokoknya kudu wong liya sing salah. Harus orang lain yang salah, bukan saya yang salah. Nah kan itu, banyak sebetulnya krisis di kita, cuman 3 hal ini. Kita krisis syukur. Akhirnya kita, kok kancaku kayak nganggo versis ya, nek touring ki gayeng banget kayak nganggo versis, ya Allah aku kok mau nganggo, aduh jangan beat dong tua, nanti seakan-akan kayak ngono. Ya beat juga keren loh, itu pasarannya masih ajak kok, saya tahu. Ya saya juga sambil jual beli motor ini tuh, bakul ya jangan nggak boleh jual agama, nggak boleh, haram. Ya gitu, jadi itu untuk pengetahuan aja gitu. Jadi itu krisis syukur. Yang kedua kita krisis minta maaf. Kita mau minta maaf itu berat banget. Apalagi memaafkan juga berat. Sampai Allah mengabadikan di surat 3 ayat 134 di paling ujung. Wal afina anin nas. Itu sampai Allah abadikan manusia itu bakal sulit banget maafin sesama. Itu Allah abadikan. Sampai-sampai Allah bakal kasih hadiah jannah di surat 3 ayat 133-nya kan gitu. Bagi orang-orang yang kriterianya terakhir tadi, yang bisa memaafkan. Karena memaafkan itu berat, sabar itu berat. Sabar iku abot mergo ganjarane suwarga. Yen sabar iku enting paling ganjarane mung panci, centong, rice cooker kan gitu ya itu. Makanya sabar itu berat. Yang terakhir tadi krisis mengakui kesalahan. Maka dari itu, dari kultum singkat kali ini, dari putaran subuhan kita yang ke-357 ini, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan. Ayo toh, kalau ada sebuah problem, udah akui aja. Wes rapopo, aku sing salah. Meskipun berat, dari sini nanti kan bapak yang sudah bapak juga ke ibu nggak lagi. Apa toh bu? Udah nggak gitu. Nggak ibu, cen kulo sing salah. Oke sayang, cen aku sing salah. Sama, emang dikira saya juga nggak ngalamin itu, saya juga ngalamin kan gitu. Senajan ya sering duduk di depan kayak gini juga, maaf, izin Pak Takmir, saya bukan takut sama istri, saya nggak pernah takut sama istri. Aduh ada yang ngerekam lagi. Cuman istri saya lebih berani dari saya. Gitu. Ya, saya mewakili para bapak-bapak dimanapun berada, terima kasih. Belum selesai. Ini belum doa ini. Ini bukan stand up, ntar kayak Panji viral lagi kan gitu. Itu. Jadi terakhir penutup. Kok dari tadi ayatnya nggak keluar? Ya udah kita sama-sama amalkan surat Al-Hasyr ayat 18. Ada yang hafal? Ini biar doorpress keluar. Boleh? Umroh lagi. Al-Hasyr. Atau intinya tentang apa? Boleh angkat kaki, angkat tangan. Nggak ada lagi yang bisa. Yaudah kalau gitu nanti dia doorpress di akhir pertanyaan tentang materi tadi. Al-Hasyr ayat 18 itu intinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa-apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Oke, sebagian ulama berpendapat sepakat bahwa hari esok itu maksudnya kiamat. Ternyata secara singkat kami kulik dari beberapa tafsir, maksud hari esok itu ketua dan ibu yang dirahmati Allah, nggak cuma nanti kiamat aja. Maksudnya itu di masa mendatang kita selama di dunia. Jadi Allah tuh maunya kita sukses, kita berhasil, kita hebat, kita desain. Nih di Pakem waktu itu juga saya pernah sampaikan buat grand design. Ini sekarang usia saya 24 misalnya, misal usia saya 24.
Ya kan saya nggak jauh dari itu. Saya kelahiran 94. Jujur, maka ibu jangan lihat wajah saya, ini wajah boros. Saya lahir 94, Bu. Saya itu. Ini beneran kalau ini. Usia saya segini, saya pencapaiannya segini. Nanti setahun 2 tahun mendatang, apa target saya? Apa pencapaian saya? Dan ternyata itu, Bu, Pak, yang dirahmati Allah. Ini yang diamalkan oleh Imran dan Hannah, sampai akhirnya nama beliau itu keluarganya diabadikan di Al-Quran. Karena beliau ini mengamalkan ini, grand design, bikin grand design. Nanti punya anak didesain, anak pertama didesain jadi misalnya kita ya, penghafal Quran, hafiz Quran. Anak kedua nanti jadi pakar tafsirnya. Anak ketiga kita desain jadi pakar hadis. Itu kita desain. Kalau kita udah buat grand design, nanti Allah bimbing. Tapi kalau kita cuman manut-manut aja, ya sudah. Jodoh nggak pernah mintamu kayak gimana. Kan ada 3 takdir besar ya, yang itu tuh rahasia Allah. Tapi semutlak-mutlaknya takdir ternyata jadi opsi. Rezeki, jodoh, dan maut. Ya mati memang udah takdir. Tapi kalau kita nggak pernah desain mati, nggak pernah minta mati, ya terserah Allah mau matikan kita di mana. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen nih nanti wafatnya minimal hari Jumat setelah sholat subuh. Tapi jadwal kita kan Sabtu ya. Yaudah kalau gitu diubah Sabtu kan gitu. Sabtu setelah sholat subuh. Itu meskipun kan lagi habis makan bareng tiba-tiba innalillahi, tapi kan mulia syahid gitu loh, gitu ya. Dan Nabi menyampaikan manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan hobinya. Almarhum Ustadz Jeffrey karena hobinya motoran, ya Allah panggil di atas motor setelah ngisi kajian. Wah, dan itu yang sedikit bikin saya khawatir. Ya pada seneng motor. Yo kadang sok ngisi juga, tapi nggak apa-apa. Seianya kan statusnya syahid, gitu ya, Ibu Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini door prize sebelum doa nih. Ini benar-benar udah nggak ada materi lagi, tinggal door prize. Tadi kita itu ada sebutkan 2 kisah. Nah, ada kisah Nabi yang sudah mengolah rasa tadi, dan salah satu syekh. Coba angkat tangan dulu. Syekh siapa namanya tadi? Angkat. Aduh, yang duluan di sini tapi yang paling semangat di sana dan angkat tangan di sana. Tadi kan saya minta Amir Sewa angkat tangan dulu. Izin ketua yang di tengah, nanti saya berikan door prize-nya kepada ketua. Pak Heri. Semalam kita udah WhatsApp-an ya kalau nggak salah ya. Masya Allah. Itu tapi WhatsApp kami ini bukan kode minta door prize saya itu. Murni ini mah. Jadi karena aktif. Langsung maju. Ya udah nggak apa, door prize-nya sekarang. Oh iya, orang dalam bener. Padahal pengennya difoto nanti, tapi nggak apa-apa deh duluan. Ahmed Seo, ini ada yang foto nggak ya? Oh iya. Duh, malu, jangan diliatin. Masya Allah. Udah, matur nuwun. Nggak salaman lagi ya, tuman. Nggak apa, matur nuwun. Ya, karena door prize sudah habis. Nah, insya Allah nanti di perjumpaan kita berikutnya ada door prize lagi dari saya. Sengaja biar diundang lagi besok. Iya. Matur nuwun, ini udah 2 menit lagi 5:30. Mari kita ambil posisi duduk yang rileks karena kita mau minta sama Allah. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkaulah petunjuk kami, pelindung kami, tujuan hidup kami. Kami duduk sibuh di hadapan Engkau ya Allah, bermohon kiranya Engkau ridho untuk memberikan kepada kami umur yang berkah dan bermanfaat ya Allah. Minimal bermanfaat untuk sekitar kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami dan pendahulu-pendahulu kami, tolong berikan keberkahan hidup bagi mereka di dunia dan di akhirat-Mu kelak ya Allah, sehingga bisa bagi mereka untuk duduk bersama para nabi-Mu di jannah-Mu kelak ya Allah. Ya sami'a kulli saud, wa ya sabiqa kulli faud, wa ya kasyal izami lahman wa munsyarah ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal izam wa bismikal akbari mahzun dan maknun alladhi lam yatali alaihi ahadun minal makhlukin. Wahai zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, wahai zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, wahai zat yang menyatukan tulang dengan daging kemudian memisahkannya kembali setelah mati, kami mohon ya Allah dengan Rabb-Mu yang agung, ijabahlah semua doa-doa kami ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang gelisah, maka jangan kau izinkan pulang kecuali engkau tenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang sakit, maka jangan kau izinkan pulang kecuali engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang punya banyak dosa, maka jangan kau izinkan pulang kecuali engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk minta wasta'inu. Sekarang kami datang ya Allah, kami minta kepada engkau nasta'inu, kiranya engkau mengijabah doa-doa kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau piring kotor cuci, kalau badan kotor mandi, kalau hati kotor ngaji. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.